Sampurasun mitra sadaya, patepangdai sareng simkuring pun Kudrat Firmansyah di acara Yes I Love Sunda. Karasan dina episode ayeuna Yes I Love Sunda bade ngaguar tentang masalah tari atau karasan di sadigireun simkuring parantos aya narasumber panginten mitra sadaya aya anu tos parantos kenal, aya oge anu teu acan kenal. Ya, mangga urang sami-sami kenalan heula. Ieu saha ieu tokoh tari teh nya? Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Uda? Baik. Oh iya. Saya menyebut Uda ya, karena kebetulan beliau ini dari mana Uda? Padang. Dari Padang. Nah, tetap dari Padang juga. Beliau ini sangat mencintai budaya Sunda. Dan kebetulan beliau ini sudah lama tinggal di Bandung udah ya? Ya. Dan ini namanya Bapak Alfianto. Waduh, disebutin gelarnya jangan udah. Ya, langsung ngobrol-ngobrol aja mitra sadaya. Kuma udah gimana ya nyebutnya udah tuh nanonnya. Kesibukan sekarang udah apa yang udah sekarang itu sibuk apa sekarang? Sekarang itu lagi dalam apa ya lagi dalam beristirahat dulu setelah menyelesaikan sebuah kreativitas. Betul. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Ya. Tanggal 15 kemarin. Jadi itu menari selama 24 jam. Luar biasa udah ya. Menari selama 24 jam. Waduh, kebayang itu dari segi tenaga, terus materi juga mungkin ya. Banyak sekali yang dikorbankan. Nih, sebelum kita ke karya Uda yang kemarin, mungkin kita ngobrol-ngobrol perjalanan ya. Perjalanan Uda sampai mencintai, mengenal tarian itu. Semenjak kapan? Itu semenjak setelah selesai sekolah di SMA. SMA di mana udah? Di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat ya. Itu tahun 87. Tahun 87. Aduh, kalau 87 mas saya juga masih unyu-unyu atau. Setelah selesai SMA itu ikut di UMPTN atau penerimaan mahasiswa. Dulu UMPTN ya. Penerimaan mahasiswa baru dulu. Itu dulu itu lebih memilih ke jurusan antropologi sebenarnya gitu. Ke antropologi? Iya. Terus tahu-tahu tidak diterima atau gagal. Akhir-akhirnya punya semacam sempat nganggur setahun dulu. Terus karena pingin untuk bersekolah juga, akhir-akhirnya ya kuliah di perguruan tinggi seni itu ya hanya sebuah pelarian awalnya gitu. Oh iya. Daripada tidak kuliah. Iya. Awalnya ternyata pelarian dulu ya. Masuk ke sekolah tinggi. Kemudian baru masuk ke Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Oh, di Padang Panjang udah ya. Di Sumatera Barat juga. Sumatera Barat ya. Nah, itu pas waktu tes itu ya ternyata lolosnya itu di jurusan tari. Nah, gitu. Enggak, maksudnya kan ada ujiannya langsung misal ngambil jurusannya. Iya. Ke tari langsung atau di umum dulu gitu? Waktu angkatan saya itu dulu itu harus ada dua pilihan. Oh iya. Pilihan pertama saya itu adalah jurusan musik. Iya. Terus pilihan keduanya baru jurusan tari gitu. Jurusan tari. Ternyata pas waktu pengumuman ternyata yang lolos itu ke jurusan tari saya malah. Oh iya. Gitu. Mungkin ada dulunya ada basic gitu, misalnya bakat terpendam gitu udah. Kalau dibilang bakat terpendam enggak. Tapi pas waktu masih sekolah di SMA itu ya sangat suka seperti baca puisi, terus ikut-ikut pertunjukan 17 Agustus ikut di sebagai pemain teater dulu gitu. Oh iya. Mungkin pas waktu tes untuk kuliah itu ya si penguji itu mungkin
melihat hal-hal yang seperti itu Oh mungkin. iya, gitu. mungkin ada innernya mungkin Nah, ya. gitu dia. Oh ternyata nih udah ini mempunyai sebuah bakat kalau disalurkan ke tari ini cocok gitu ya. Iya, Bagus kalau kayaknya begitu gitu. berarti udah punya bakat kalau gitu ya. Iya, bakat Iya. di tari. Kalau saya mah bakat kebutuh udah. Iya. Terus ini udah masalah ini kuliah dulu. Kuliah Iya. dulu mungkin dari semester 1, semester 2 ada apa karya yang pernah dibikin nggak dulu? Masih ingat gitu? Iya, itu awal-awalnya itu Mm-mm. awal kuliah itu Iya. itu sangat apa ya, sangat menakutkan sih sebenarnya gitu. Karena tidak punya basic tari sama sekali. Mm-mm. Terus ya waktu semester pertama itu dapat IP 1,5 gitu. 1,5. Nah, terus untuk yang semester keduanya ternyata gitu ada salah satu senior mengajak untuk ngejob. Gitu kan dia. Iya iya biasa Nah, gitu ya. Terus ngejobnya itu ke Jakarta lagi. Mm-mm. Jakarta, ya yang namanya kita berada di daerah mau ke Jakarta itu sangat bangga sekali gitu. Betul betul ya. Terus habis itu setelah acara itu Mm-mm. dikasih uang, Mm-mm. ya walaupun jumlahnya hanya sedikit, tapi lah ternyata kalau kita menari itu juga bisa dapat uang gitu. Oh, iya, iya. Gitu. Dari situ baru muncul semangat yang penuh itu gitu. Kembali dari Jakarta itu langsung ada semacam punya ambisi gitu. Betul betul. Saya harus benar-benar bisa untuk menjadi sebagai penari yang Iya, bagus gitu. karena mungkin udah melihat sebuah penghargaan, sebuah pengakuan gitu ya. Iya, Ternyata di tari juga bisa menghasilkan sesuatu gitu ya. Iya. Terus gini udah kan sudah lama ya di Jawa Barat istilahnya di Iya. Bandung gitu ya. Bagaimana melihat tentang seni budaya Sunda udah? Seni budaya Sunda itu terutama di tari sebenarnya gitu. Itu sangat sangat kompleks sekali sebenarnya gitu. Ada namanya tari rakyat. Betul, terus ada. ada namanya tari Ya, ada beberapa zongre kata orang gitu. Iya. Genre katanya. Genre. Kita gitu. Nah, terus dan kalau yang tari-tari rakyat itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan di Sumatera Barat atau di Minangkabau sebenarnya gitu. Kalau di Minangkabau pun juga semua tarian itu hampir berakarkan dari pencak silat semua. Terus dan di Jawa Barat pun juga berakarkan ke pencak silat gitu. Jadi ya pas waktu masuk ke Jawa Barat ini agak sedikit mudah gitu. Oh iya, menyesuaikannya juga mudah menyesuaikannya. ya, karena mungkin udah dulu basicnya lebih di sana juga ke tradisi Pencak, juga. iya, benar. Terus itu udah inspirasi udah membuat sebuah karya yang sangat berbeda lah kalau dilihat sekarang ya dengan karya-karya orang lain gitu. Inspirasinya itu dari mana itu udah? Inspirasi itu ya sudah pasti berangkat dari apresiasi ya gitu. Yang terutama apresiasi kepada seni-seni tradisi di daerah Sunda semua. Ya, kan di daerah Sunda ini ada yang namanya tari yang untuk kebutuhan ritual, terus ada yang untuk kebutuhan hiburan dan segala macamnya. Terus dari apresiasi tersebut muncullah gitu ide-ide mulai lahir semua gitu. Jadi satu persatu baru mulai dikeluarkan, terus dan menjadi sebuah gagasan yang akan dibikinkan untuk sebuah karya tari tersebut. Nah, itunya Mitra Sadaya masih penasaran kan? Engke urang lajengkeun deui nya ngobrol-ngobrol sareng Uda Alfianto. Tetapnya ulah ka mana-mana, tetap di Yes I Love Sunda.
Mitra sadaya masih sarangan-sarang simkuring di acara Yes I Love Sunda. Mangga urang lajengkeun deui ngobrol-ngobrolna sareng Uda Alfianto. Begini Uda ya. Jadi orang bilang tuh banyak yang apa ya? Kayaknya susah itu gerakan tari itu. Nah, mungkin ada dasar-dasarnya mungkin Uda kan kemarin udah bikin karya seperti itu gitu. Dasar-dasarnya itu seperti apa Uda? Iya, sebenarnya sih kalau untuk belajar menari itu sangat gampang gitu ya. Karena kalau yang disebut dengan tari sudah pasti berhubungan dengan anggota tubuh. Terus kemudian yang berhubungan dengan anggota tubuh itu sudah pasti dalam bentuk gerak gitu. Ya pasti. Terus semenjak dari lahir pun kita sudah bergerak sebenarnya. Tapi gitu. kan udah ada yang misal kayak saya nih. Iya. Saya mah kalau dibilang mah hareras gitu ya. Iya, itu dia. Jadi susah mau sagala teu pantes lah istilahnya mah. Dek rarasaan dina hate mah gerakan itu ngeunaheun gitu. Tapi kata buku batur mah goreng gitu kan. Seperti itu udah. Sebenarnya sih kalau untuk menjadi seorang penari itu sebenarnya kalau yang disebut dengan penari ya itu harus punya 3 sebenarnya. Ada kalau saya menyebutnya 3 serangkai namanya. Oh, gitu. 3 serangkai gitu. Terus yang 3 serangkai ini tidak bisa terpisah gitu. Apa itu udah 3 bagi serangkai itu? seorang yang disebut dengan penari gitu. Yang pertama adalah teknik. Teknik. Ya, teknik. Model kumaha teknik juga? Kalau yang teknik itu sudah pasti teknik untuk bergerak. Bagaimana sih caranya kita bisa untuk melakukan sebuah gerakan itu yang enak terus dan bisa melakukan sebuah gerakan itu rileks terus dan enak dipandang oleh orang lain gitu. Enak dipandang orang itu lain. dia. Nah, itu yang disebut teknik tadi sebenarnya. Cara untuk melakukan gerak itu sebenarnya. Kemudian setelah teknik gerak itu dikuasai oleh si penari itu, baru muncullah power. Kekuatan. Kekuatan dari dalam itu gitu. Kalau yang power sudah pasti kekuatan dari dalam kan gitu. Karena si power itu pun ya setelah melewati teknik tadi gitu. Teknik udah bisa gitu kan. Sekarang tinggal kekuatan dari dalam tubuh kita. Itu dia gitu. Jadi kalau si penari itu belum punya teknik untuk bergerak tari itu ya otomatis power itu tidak akan didapatin. Tidak akan muncul. Tidak akan muncul gitu. Nah, terus setelah power ini dikuasai oleh si penari itu, baru muncullah rasa gerak tadi. Terus karena tari itu adalah sebuah komunikasi. Si penari dengan si penonton sudah pasti komunikasi rasa kan gitu. Bukan komunikasi oral gitu. Jadi rasa yang dicapai yang tingkatan ketiga tadi itulah yang disebut dengan komunikasi tari tadi sebenarnya gitu. Iya, jadi teknik, power dan rasa tadi sebenarnya. Jadi bisa menyampaikan ya dengan 3 teknik itu ya. Dengan kita bergerak, terus powernya ada, kemudian rasanya juga ada, gembiranya bagaimana, resahnya gimana, kelihatan. Gitu. Oh, ini penari lagi ini ya, sedih kayak ini seperti itu gitu kan. Oh iya. Terus ini udah fenomena tuh kan, orang Sunda tuh bisa nyebut fenomena tari sekarang ini. Sekarang ini kan banyak sekali muncullah kayak modern dance seperti itu. Bagaimana menurut Uda fenomenanya? Sebenarnya sih itu sebuah hal yang paling itu menarik sebenarnya sih gitu. Terus dan itu pun menambah kekayaan budaya kita sebenarnya. Gitu. Tapi tidak merusak itu Uda. Sebenarnya merusak atau tidak merusak itu tergantung dari kita sih sebenarnya gitu. Maksudnya gimana Uda? Bagaimana caranya kita untuk mengemas atau untuk memfilter gitu. Arus luar yang masuk ke kita gitu.
karena kan sebuah perkembangan itu sudah pasti tidak dapat dibendung kan gitu. Betul. Apalagi perkembangan zaman sekarang ya. Gitu. Anak-anak muda sekarang tuh lebih apa ya? Lebih kalau dari tarian dari luar tuh lebih keren Iya. gitu kan. Terus dan kalau kebiasaan anak muda itu semakin dilarang dia semakin pengen tahu Iya, kan gitu. semakin penasaran seperti saya lah. Itu anak dia. muda. Iya. Jadi yang paling penting itu bagaimana kita caranya untuk mensiasatin. Terus dan sebenarnya semakin banyak pengaruh dari luar itu terus dan apa namanya dan kekuatan tradisi kita pun harus kita persiapkan sekuat-kuatnya gitu. Oh, jadi Gitu. basic tradisinya memang harus kuat Iya, dulu gitu. ya udah ya. Jadi kan kalau di dalam kehidupan itu tidak ada semacam saingan atau semacam semacam kontroversi gitu ya, itu hidup itu tanpa variasi kan Iya. pasti kan gitu. Ngambang lah Ngalir aja gitu terus gitu ya. Iya, gitu. iya. Nah, Ngeyeme lah kalau bahasa iya. ini nama. Jadi semakin derasnya arus globalisasi itu, Iya. malahan si masyarakat itu semakin mencintai tradisinya sebenarnya. Iya, Gitu. jadi intinya mah basicnya dulu dikuatin, Iya, gitu baru ya. kita bisa mengambil dari luar gitu Iya, ya. iya. Istilahnya mah ambil anu saena, piceun anu awana. Iya, itu dia. Seperti tadi saya Jumatan gitu, udah. Senal saya Iya. itu udah butut. Nah, sekarang mungkin lebih ke tips ya untuk anak-anak muda atau yang mencintai seni tradisi gitu ya. Apa sih tipsnya biar kita semua itu tetap melestarikan, mencintai seni tradisi, khususnya udah lama di Bandung ya, khususnya tradisi di Sunda aja lah udah. Iya. Sebenarnya sih wajib sebenarnya. Terus dan itu pun peran dari orang tua, terus dan peran dari tokoh-tokoh Betul, seperti seni Uda ya, dan gitu budaya kan. sebenarnya gitu. Karena ya seperti obrolan kita yang tadi itu, semakin kuatnya arus globalisasi terus dan kita pun harus harus semakin kuat juga dengan seni dan budaya kita gitu. Nah, gitu. Karena kalau kita tidak kuat dengan seni dan budaya kita itu ya sangat banyak kita saksikan lah gitu ya. Para anak-anak muda yang sudah kebablasan Betul. dan segala macamnya. Itu yang pasti aja karena dia tidak kenal dengan tradisinya, terus tidak kenal dengan budayanya gitu. Jadi budaya barat itu diterima mentah-mentah gitu. Mau itu cocok dengan ketimuran atau tidak, atau dengan kesundaannya atau Dipaksain misalnya tidak, ya itu cuek semua gitu. Sebenarnya sih seni tradisi itu sangat banyak mengandung nilai-nilai kehidupan terus dan filosofi Betul, sebenarnya betul. gitu. Baik itu nilai-nilai kehidupan yang garis horizontal ataupun vertikal gitu. Hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Tuhan Tuhannya. sebenarnya.